Berarti kalau misalkan ada peningkatan G, MS, atau C in X, AD itu meningkat ya, which mean dalam jangka pendek kurva AD akan bergeser ke atas ya, seperti ini. Di aksen ini titik A, dia berpindah ke titik B. Oh iya, jangan lupa ya ditulis Y. Ini juga ditulis Y aksen. Oke. Nah ini ya, kalau kata Bu Eka, jangka pendek itu dari titik A ke titik B, kemudian jangka panjangnya itu dari titik B ke titik C. Jangka panjangnya dari A ke C tapi melewati ke garis B, kurva B, titik B maksudnya. Berarti bisa kita simpulkan kalau misalkan dari A ke B itu equilibrium baru ya, keseimbangan baru yang bisa disimpulkan P-nya itu stagnan, P itu tetap, Y output naik, itu jangka pendek ya, jangka pendek. Oke, kalau misalkan di jangka panjangnya itu dia dari A ke titik C. Kenapa? Karena ketika AD meningkat, orang-orang pada banyak beli, nah ditanggapi oleh produsen dengan menaikkan harganya. Jadi lama-kelamaan seiring dengan harga yang naik, output akan kembali ke titik semula. Begitu. Sehingga pada jangka panjang, output kembali ke titik semula diiringi dengan peningkatan harga. Oke, berarti A ke C membentuk equilibrium baru ya. Sekarang P-nya naik, Y-nya turun lagi. Begitu. Oke. Ini jangka panjang. Oke. Oke, kita hapus. Sekarang untuk guncangan agregat di supply. Oke. Apaan tuh? Oke, so awalnya kita bikin aja dulu kurva ADAS seperti biasa. Kemudian biasa lah ya, kita bikin keseimbangan di awal dulu. RAS, ini SRAS. Di sini ada kurva agregat demand. Oke, berarti titik keseimbangan di awal di titik A. Oke, di sini ada guncangan untuk pasokan agregat. Ingat ya, kalau misalkan agregat itu berarti kita mainnya SRAS. Sebelum masuk ke situ, SRAS itu kalau misalkan dia naik, ya, SRAS kalau kurva naik, berarti lagi turun. Sebaliknya, kalau SRAS kurva turun, berarti lagi naik. Gitu. Ini ada guncangan untuk pasokan agregat ya, guncangan
guncangan agregat supply itu kalau di contoh soal dia lebih ke misal harga minyak dunia naik gitu ya. Harga minyak dunia naik. Kalau misalkan harga minyak dunia naik, SRS naik. Ya, kurvanya dia naik nih dari titik seimbang yang awal. Sebaliknya, kalau misalkan harga minyak dunia turun, kurvanya di bawah. Gitu. Ini kita pakai contoh harga minyak dunia naik ya, berarti SRAS tadi benar udah di atas. Jadi kita tulis saja ya, SRAS action. Jangka pendek dulu ya, jangka pendek di titik B. Jangka pendek di titik B, di sini berubahnya parah ya. Output turun. Bentar harus disimpulkan. Oke, jadi kesimpulannya dari A menuju ke B ya, terjadi keseimbangan baru, yaitu output turun dan P naik ya, atau bisa kita sebut juga stagflasi. Oke, stagflasi ya. Ini jangka pendek. Oh ya, tadi untuk yang guncangan untuk agregat demand itu dia nggak ada intervensi pemerintah ya. Ini sampai penjelasan yang guncangan untuk pasokan agregat ini belum ada intervensi pemerintahnya. Oke. Dari A ke B ini jangka pendek, kemudian jangka panjangnya adalah B kembali lagi ke titik A. Nah, gitu. Jangka panjangnya itu B balik lagi ke titik A. Karena ketika harga minyak dunia naik, nggak mungkin naik selamanya dong. Pasti akan turun. Kembali ke P normal. Ya. Oke. Sehingga untuk jangka panjangnya adalah dari titik B kembali lagi ke titik A. Nih, bisa dilihat ya. Saat P turun, perekonomian akan kembali ke titik alaminya di titik A. Gitu. Harga turun, perekonomian kembali nih ke titik A. Yes. Gitu. Sehingga dia awalnya ke sini. Nah, gambaran mencong. Awalnya ke sini, dia balik lagi ke sini. Ini juga dia awalnya naik, tapi dia turun lagi gitu. Untuk guncangan agregat di agregat supply tanpa intervensi. Karena agregat supply ada dua, yang pertama ada tanpa intervensi yang ini, dan selanjutnya yang ada intervensi. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Tadi warna merah terlalu terang banget. Warna apa ya yang bagus? Hitam aja lah. Ini agregat demand dengan ada bantuan dari pemerintah ya, ada intervensi dari pemerintah maupun dari bank sentral ya. Oke, jadi yang pertama itu ya seperti biasa ya, kita bikin kurvanya dulu. Nah, ini ya. Y, P, oke, kita bikin
bikin keseimbangan baru dulu ya, seperti awal. SRAS. SRAS. Itu biasa ya. Contoh kasusnya seperti tadi saja. Kenaikan harga minyak dunia ya. Oke, kenaikan harga minyak dunia. Ya tadi ya, jangka pendeknya SRAS naik. Naik dulu SRAS. Ke SRAS aksen ya, jangka pendek. Ingat, kalau jangka pendek SRAS ketemu AD. Nah, jangka pendek. I1, I2, P1, P2, kayak tadi ya, jangka pendek ya. Nah, ke titik B itu menyebabkan, ingat, ekuilibrium baru. Terus jelaskan apa yang berubah dalam kurva. Ya, output jadi turun, terus P jadi naik, yang bisa disimpulkan bahwa ini stagflasi. Nah, stagflasi ya. Tapi ingat, ini jangka pendek ya, jangka pendek. Jangka panjang, ingat, ini ada intervensi pemerintah dan bank sentral. Kita bisa dengan dua cara nih ya. Mungkin dengan menambah money supply atau memberi subsidi, itu kan termasuk kebijakan kebijakan fiskal ekspansif ya, membuang-buang uang, membuang-buang G, yang akan menyebabkan kurva AD menjadi naik ya. AD sini, oke, kita gambar AD aksen ya. Sini titik C. Jadi pada jangka panjangnya adalah keseimbangan baru, Y-nya tetap, P-nya naik. Karena agregat demand naik tadi. Makanya menyebabkan P menjadi naik juga gitu. Nah, kalau di sini tuh contohnya bank sentral dapat meningkatkan permintaan agregat ya. Permintaan agregat. Bank sentral dapat meningkatkan permintaan agregat itu berarti dia menambah money supply. Money supply-nya ditambah dengan cara apa? Money supply ditambah membeli obligasi dari publik ya. Sehingga ketika AD baru terbentuk, jangka panjangnya Y-nya tetap konstan, Y-nya balik lagi ke titik semula, tapi P-nya naik karena ada kurva AD ini, makanya P-nya jadi naik gitu. Oke, sepertinya udah nggak ada. Ganti ya ke kolektor. Aku juga nggak tahu materinya udah nyampe mana ya. Keynesian ya berarti sekarang. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini? Nah, ini dia.
Ini ada tambahan kan dari Bu Eka. Nah, ini. Itu fungsi investasi. Oke. Model Keynesian ya. Ingat. IS. Investment and saving. Pasar barang dan jasa. LM. Liquidity money. Berarti pasar uang. Gitu. Lanjut. Perpotongan Keynes ya. Keynesian cross. Nah, ini gak usah dibahas, ntar aja. Karena dia ada hubungannya sama kurva IS ya, dia menderivasi. Jadi untuk membuat kurva IS itu kita perlu menderivasinya dari kurva sebelum IS, yaitu namanya kurva Keynesian cross atau perpotongan Keynes. Kemudian dari perpotongan Keynes baru ditarik garis sehingga bisa membentuk kurva IS gitu. Nah, ini dia contohnya ya. Yang pertama ada fungsi investasi. Ini bukan latihan sih, lebih kayak ngebentuk kurva IS aja gimana. Gak usah sih. Ntar aja latihannya di ini selanjutnya. Ini enggak usah. Lalu kemarin belajar apa ya? Gambar kurvanya kok salah itu. Oke. Ya, wah. Oke, nih ya. Oke, misalkan kita disuruh sama dosen kita ya, coba kamu bikin, kita dikasih contoh kasus ya, yang maknanya itu terdapat penambahan government spending, kita harus membuat kurva GSLM yang nantinya kita turunkan ke agregat demand, ke kurva ADAS ya. Jadi step awalnya kita ini dulu ya. Kita harus tahu dulu nih. Yang naik itu G, oke. Ingat ya, G itu salah satu indikator dari kurva apa? Kurva Keynesian cross. Kurva Keynesian cross. Kurva Keynesian cross itu membentuk kurva apa? Kurva IS. Gitu. Berarti ya, sebelum kita menderivasi kurva ini, untuk membuat kurva ini, kita buat dulu ya. Ke KC. Sebut KC. Lebih kecil aja di sini. KC itu hubungin antara AE sama Y ya. Ini ada actual expenditure atau kita bisa tulis Y sama dengan E. Di sini ada planet expenditure yang indikatornya itu AE sama dengan ini turunan aja deh. Ya. Ini planet expenditure ya, bisa kita notasikan dia sebagai
AE sama dengan C plus I plus G Allah plus MX ya. Ini titik awal A ya, kita gambar A. Oke, di sini kita tulis Y1. Kemudian lihat G naik ya, G naik. Oke, G naik berarti ke atas dong kurvanya. Oke, so bisa kita gambar seperti ini. Kita tulis ini Planet Expenditure Action ya. Indikatornya kita tulis juga sama dengan, ingat yang berubah G, berarti kita ganti G-nya aja tuh. C plus I plus G Action plus NX gitu. Sehingga membentuk titik baru kan. B, oke. Y2. Oke, di sini saya bikin dulu ya kurva ininya, ISLM-nya. Ingat ISLM itu menghubungkan antara suku bunga dan output. Ingat ya, LM itu yang supply, IS itu demand. Demand shortnya negatif, LM positif ke supply, IS sama kayak demand, shortnya negatif ya. Ini titik A ya, titik A pertama. Nah, kita derivasi dulu nih kurvanya, sama kayak saya bilang tadi. Kalau kita ingin gambar kurva IS itu adalah turunan dari kurva Keynesian cross. Berarti ini S curve ya. Bisa kita plotting. Aduh, maaf kurang rapi. Kurang lebih seperti itu ya. Ini Y2, ini Y1. Saya juga lupa gambarnya kayak gimana. Ya, R-nya sama ya. Karena kita nggak ada informasi lebih mengenai R. Berarti ini IS1. Ya. Ini IS2. Jadi dia naik ke atas bergeser ke kanan. Ya udah, kita gambar aja di sini. Ya. Cepat. IS aksen. Kita gambar dulu Y1, R1, di B juga. Ini Y2, ini R2. Nah, dari sini kalau udah ada perubahan, kita derivasi lagi. Kita turunkan lagi dia kurvanya terhadap kurva ADAS gitu. Kan? Nah, kalau kayak gini kita jangan bingung. Awalnya kita bikin aja dulu keseimbangan awal ya. LRAS di sini. Salah. SRAS di sini. LRAS
Salah. AD ya. Ini A. Oh. Oke, ini kita lihat ya. IS bergerak. IS bergerak. IS shifting ya, apa sih bahasa Indonesia-nya? Bergeser kurvanya ke atas kanan. Yang artinya terjadi equilibrium baru. ISLM yaitu output meningkat, suku bunga juga meningkat. Karena di sini tidak ada suku bunga meningkat, karena tidak ada indikator suku bunga, yang adanya output ya. Cuma kalau kita ingin bergerak di sini, output nambah, tapi dia tidak ketemu SAS, yang artinya tidak ada jangka pendek. So, kita menggambar kurva baru, kurva baru. Gitu. Ada aksen yang kita gambar di sini. B. Ini Y2, ini Y1, gitu. Nah, tapi ingat, seperti apa yang saya bilang tadi kan, ketika AD meningkat, produsen akan merespon dengan meningkatkan harga. Wah, ini meningkat. Belum? Buat kuis? Buat kuis latihan? Hah? Kuis makro. Emang rame di sana? Siapa aja? Ya. Tapi ketika yang tadi, yang awal itu, ketika ada yang meningkat, produsen akan bereaksi dengan meningkatkan harga. Wah, demand naik nih. Ya harga saya naikin lah, bisa saya untung juga gitu. Sehingga saat AD bertambah ini, P itu meningkat. Nah, kenaikan P ini direspon sama pasar LM. Ya, sama pasar LM direspon. Sehingga ini ya rumusnya nih, kayak gini nih. Tapi sebelum LM itu kita gambar namanya pasar uang ya. Ini saya garisin dulu, oke. Ini pasar uang ya. Menghubungkan antara ini R ya kalau nggak salah. Ini MS, M per P ya. Bentar, saya lihat catatan saya dulu, saya juga lupa. Ya benar. Oke, kita bikin aja dulu keseimbangan awal. Vertikal adalah supply. Yang slope-nya negatif adalah MD, money demand, atau bisa kita tulis L, R, Y, gitu. Karena tadi yang meningkat adalah P ya. P direspon oleh produsen, merespon atas kenaikan AD sehingga ia menaikkan harga. Bisa kita simpulkan P meningkat ya, delta P meningkat, berarti ini kita lihat nih, M per P ini. M per P, P-nya naik, M, P-nya naik. Sehingga bisa kita simpulkan money supply turun. Begitu. Kalau misalkan agak intermezzo dikit ya, misalkan M stagnan, P M tidak berubah, P turun, MS akan lebih tinggi
kan ini turun. Bisa juga kalau M naik, P diam, MS naik gitu. Itu kayak masalah logika aja sih. MS turun ya, bisa kita giniin sini, MS turun, ini M per P, ini karena yang naik P, yang kita aksenin P nya aja, aksen B. Ini naik, ini turun, sehingga bisa kita derivasikan kurvanya itu bisa hapus saja, karena kalau derivasi kurva pasar uang tuh untuk ke LM dia menyambung ke samping gambarnya. Y R LM tariknya kayak tadi, tarik ini mah kita nggak tahu kan di mana, ya udah tarik aja dulu, karena kita nggak ngomongin dia kan di sini, kita bikin aja di sini, emang ada yang larang ya. Kok gini sih? Ini R2, ini R1, berarti ini titik A, ini titik B. Gini ya, LM1, LM aksen 2 gitu, berarti LM dia bergeser ke salah saya, maaf itu IS, oke gitu, berarti gini, ini LM1, ini LM aksen 2, berarti dia geser ke atas ya, geser ke atas, berarti kita derivasi lagi kurva IS LM naik ya, berat LM aksen ini harusnya ya, bentar biar sama ya, dia sebenarnya harus kena di sini, nanti saya bikin gini aja deh, ada ini nggak sih yang garis itu, nah aduh gatal, LM aksen ya, desain sini kita tulis titik C, outputnya sama ya, tapi R-nya naik gitu, ke R3, sehingga kita turunin lagi dia ke kurva ADAS, tapi ingat yang di sini yang berubah cuma output, kita nggak ngomongin harga di sini, soalnya udah di jangka panjang harga udah naik gitu ya. Output kembali ke Y1, berarti bisa disimpulkan di ADAS seperti ini deh, harga naik begitu cara menderivasinya. Ini 1,3, ini 1,3 juga
di LM, di sini dikasih tahu harga naik, respon harga naik, harga bakal naik ya. Berarti harga otomatis di atas, tapi outputnya mau dibawa kemana nih? Nah itu dia yang harus kita cari. Setelah kita cari dapat, ternyata dia kembali ke titik awal. Tuh ya, titik awal. Sehingga bisa disimpulkan seperti ini. AD-nya cuma bergerak saja titiknya, dia nggak ambil ini baru, kurva baru atau titik Y yang lebih jauh, nggak. Ya, seperti ini udah benar. Oke ya, ini solve titik. Oke, saya hapus. Tuh. Bentar, jangan saya hapus dulu. Ando. Nah. Oh ya. Ntar nih kalau ditanya Bu Eka nih. Aduh, kacau. Ya, P0 itu juga penyebabnya. Karena ini sticky price di short run. Ya, A ke B itu kenapa harga tidak naik? Karena dia minta jangka pendek. Itu di jangka pendek. Kalau jangka pendek, ingat teori Keynes, sticky price short run. Karena R naik juga, Y naik ini karena dari fungsi konsumsi. Iya. Boleh kita tambahin di sini ya. Gimana sih? Kita tambahin di sini. Y naik karena C naik. Rumusnya apa sih? Kan C itu kan C sama dengan C Y min T. Kalau ini naik, otomatis lebih gede kan, dikalinya dikurang sama T-nya kecil. Jadi C-nya bakal naik. Begitu. Kecuali kalau T-nya naik tuh, C-nya bakal turun. Begitu. Karena output naik nih. Karena Y naik, ini kalau dia ada AS, dia naik karena indikator konsumsi naik. Karena salah satu variabel dalam fungsi konsumsi itu adalah ada variabel Y. Karena Y meningkat, jadi C juga meningkat. Tapi di satu sisi investasi menjadi turun karena saat ke titik B, R meningkat. Gitu. Kita lihat ke jangka panjang. Tuh. Untuk mengatasi B, C0 karena Y kembali ke titik semula. I malah menjadi lebih minus. C-nya konstan lagi, I lebih-lebih berkurang. Oke, gitu ya kalau misalkan di AD. Dan ini dihapus. Sekarang tadi kan perubahannya di kurva awalnya itu S LM. Ya, saya coba mengerjakan dulu.
delta M naik ya, value supply, dan gambar sini. Delta M nambah. Gimana sih kalau dalam itu kan? Pertama kita gambar dulu kurva apa? Pasar uang. Karena pasar uang merepresentasikan perubahan di pasar LM. Loh, kok M per P seperti biasa, ini MS, ini R, kesamaan awal, A, 1, oke. Terus M ya, berarti yang main indikator yang ini. M per P sama dengan M naik tuh kan, nambah berarti itu yang dibilang tadi P. Berarti MS naik. MS naik bergeser ke kanan. Biar kerenan dikit lah, pakai. Nah, sudah terjadi penurunan R. Ini delta, bukan, M per P biasa, ini M aksen per P. Sini bisa kita gambar langsung juga. Ya, LM-nya. LM maksudnya. Ini apa? Y, ini R. Kita biasa kita titik, ini R1 titik, ya kan? Ini R2 titik, di sini. Udah pasti A. LM itu jelek. LM ini A. Ini lem aksen ya. Kalau kita gambar di kurva ISLM itu bisa digambar seperti ini. LM ya, diturun ke sini. Ini IS, ini A, ini B.
Ini ada keseimbangan baru di sini. Y1 R1 ini R-nya turun, Y-nya nambah. Terus kita representasikan dalam kurva ADAS. Salah. Pertama AKB dulu. AKB udah pasti apa? Jangka pendek. Itulah ya kira-kira AD, S, SR, AS, ini LR, AS. Titik A ya. Ingat. Y nambah. R turun. Y nambah. Dalam logikanya adalah ketika R turun, investasi akan meningkat. Dan ketika Y meningkat, bisa kita logikakan juga konsumsi juga meningkat. Karena indikator karena indikator konsumsi itu meliputi variabel, salah satu variabelnya itu Y. Maka ketika Y meningkat, konsumsi otomatis akan meningkat juga. Udah investasi meningkat, konsumsi meningkat ya. Jadi I meningkat, terus juga C meningkat. Nah, udah pasti AD akan meningkat. AD aksen. B. Ntar di ini dulu. Ini Y1, Y2, jadi keseimbangan baru ya di jangka pendek, output menambah, P-nya masih tetap. Nah, ada yang meningkat, kayak tadi, direspon sama produsen. Produsen merespon nih. Wah, demand meningkat. Masa kita jadi penjual harga segini-gini aja sih? Orang demand meningkat kok. Kalau kita naikin harga, pasti orang-orang pada bakal beli nih. Naikinlah demand. Dinaikinlah harga sama produsen. Sehingga kita menggambar lagi ya kurva LM-nya. Kita gambar baru aja ya, biar agak rapi dikit. Ini kita yang melihat perubahannya. Ya. Jadi kita gambar juga yang untuk LM-nya. So, kayak tadi, ini, alhamdulillah. Ini MS, ini MD kayak tadi ya, masa ini, terus bawahnya ini M per P. M per P, di sini ada R1, M per P, jadi kan kalau misalkan ya, M per P sama dengan M per P-nya naik, MS turun ya. MS turun berarti geser ke sini. Kita gambar lagi kayak begini ya. Keseimbangan baru lagi di sini. Ini titik A, ini titik B. Ini M per P baru. Ini R2, suku bunga meningkat ya. S aksen.
kayak tadi lagi, kita derivasiin lagi kurvanya. R2 ini R1 itu lagi kita bikin garis tengah untuk Y, R ini A, ini B. Kok kayak tadi sih? Ini B, di sini A. Ini LM1, terus ini LM2 ya. Bentuk. Berarti kita derivasiin lagi. Kalau kita masukin ke kurva ISLM lagi, berarti sama aja ya makanya ya. Ketika kenaikan harga lagi, LM maka akan kembali lagi ke titik awal ya, sama dengan C. Dan di sini bisa direpresentasikan kalau misalkan kurva LM balik lagi, jangan kembali ke titik awalnya lagi. Karena R-nya meningkat lagi. Ya. R-nya meningkat. B2 ini ke 1. Naik. Gitu. Karena R-nya meningkat, ya tadi investasi turun lagi. Karena nilai Y-nya turun, konsumsi ikutan turun juga. Jadi dia kembali ke titik semula. Tetapi harga tetap meningkat. Karena respon dari AD ini berubah kurvanya. AD bergeser. Sehingga menambahnya delta P ya. Coba kita lihat kesimpulannya di bawah. Ya naik kan. P0, R minus. Ya naik. Digeser dong. Oh, sorry. Berarti nggak ada yang berkurang ya semuanya. Kembali ke titik semula, kembali ke titik alaminya masing-masing. CI sama dengan 0 karena kembali ke tingkat alaminya ya kayak tadi. Ini 0 karena P ini menggeser LM ke kiri atas. Jadi Y-nya kembali ke titik semula. Kayak begitu sih. R-nya 0 lagi sih, soalnya dia kembali ke titik semula kan. Titik alaminya masing-masing lagi. Gitu. C karena Y-nya kembali ke titik awal, tidak berubah. I karena I 0 karena R-nya berubah lagi ke titik atas. Jadi kembali ke 0 lagi. Kayak gitu sih. Buat jangka panjangnya. Oleh perubahan dari delta plus M. Solve. Alhamdulillah. Masuk Shotono nggak diajarin sama Bu Eka. Ini udah, berarti kita lanjut. Nah, ini dia baru nih yang susah. Udel flame. Ini besok aja lah ya.
planning belajar besok soalnya saya masih stagnan masa saya belajar ini. Gue kemarin masih ada yang salah-salah. Udah. Oke guys, segitu saja dulu untuk pembelajarannya ya hari ini. Oke, makasih.